Seorang oknum anggota dewan di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan menutup akses jalan yang berada di bagian belakang sebuah rumah tahfiz di Jalan Ance Daeng, Ngoyo, Makassar. Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan pun membongkar karena mengklaim tembok berada di fasilitas umum. Diduga kesal dengan keributan dan sampah material yang menumpuk, seorang oknum anggota DPRD Kabupaten Pangkep menutup akses belakang rumah tahfiz Al-Quran di Jalan Ance Daeng Ngoyo, Makassar, Sulawesi Selatan ini. Anggota DPRD dari PAN bernama Amiruddin itu merasa terganggu karena rumahnya berada tepat di samping belakang rumah tahfiz ini. Pertikaian pun disebut sudah terjadi sejak tanggal 11 Juli dan mencapai puncaknya pada tanggal 20 Juli saat perayaan Idul Adha. Amiruddin pun menutup akses belakang rumah tahfiz ini dengan tembok. Pihak rumah tahfiz menyebut sempat ada ancaman kekerasan dari oknum anggota DPRD itu. Nggak tahu bagaimana ceritanya. Satu keluarga mau buruh, dia mau parangi tuh anak-anak. Habis Pak. Ada bukti di situ. Ngurus aja pintu. Sebentar saya kasih lihat. Tak kaget. Dia mau parangi orang. Dia setelah itu saya kan tahfidnya bilang marah kan. Dia bilang ini sudah tidak mungkin ini. Dia bilang saya mau lapor di polisi. Saya bilang silakan kami. Dia minta tanggapan saya silakan. Tanggal 11 ini kan lama kejadian. Dia minta ditutup itu aksesnya. Pintu dibilang Ustaz Wasit tidak ada hak saya untuk menutup. Yang berhak menutup itu Pak Faisal yang punya rumah. Saya cuma menumpah mengelola yang di sini. Peristiwa ini pun sontak ramai jadi perbincangan hingga viral ke media sosial. Pemerintah Kota Makassar pun turun tangan mengatasi masalah ini dan memutuskan untuk membongkar tembok ini. Jadi prinsipnya adalah Pak Amiruddin ini merasa terganggu oleh itu, kemudian mengklaim bahwa jalan itu adalah karena jalan ini jalan buntu. Ini jalan buntu di Ance Daeng Ngoyo, nama jalannya Ance Daeng Ngoyo, kemudian jalan ini jalan buntu. Nah, kemudian camat sudah menjelaskan bahwa ini dari awal adalah fasum. Dia memperlihatkan argumentasinya bahwa mengklaim bahwa jalan ini adalah jalan dia. Makanya camatnya berkeras mengatakan bahwa ini memang dari awal jalan dari dulu. Nah, sehingga akhirnya dengan Tripika terjadi kesepakatan dan sama-sama membongkar, dibantu oleh Satpol PP. Jadi sebenarnya yang bersangkutan pun, keluarga yang bersangkutan pun ikut membongkar bersama-sama Satpol PP dan disaksikan oleh Tripika setempat. Sementara itu pihak DPW PAN Sulawesi Selatan menjelaskan mereka masih akan mengklarifikasi kejadian ini sebelum menentukan sanksi bagi Amiruddin. Kita akan tabayun. Jadi gini, yang kita capai hari ini minta kepada Pak Amiruddin membuka akses pintu itu. Nah, sudah dilakukan. Sudah dibuka. Persoalan tidak lanjutnya tentu kita akan klarifikasi dulu. Kita akan tabayun dulu, gitu kan? Karena ini kan panjang. Sebelum ada tahfiz kan katanya sudah ada tembok itu. Jadi itu kan panjang. Nanti kita klarifikasi lagi ya. Oke. Yang penting untuk kemaslahatan bersama, hari ini saya perintahkan Amiruddin sebagai kader PAN untuk membuka akses jalan. Setelah dibongkar, kedua pihak yang bersengketa sepakat saling meminta maaf dan menyelesaikan perselisihan ini secara kekeluargaan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Abdullah Daeng Sirwa, TV One mengabarkan. Ya, sementara itu anggota DPRD Pangkep Amiruddin membantah tudingan yang menyebut dirinya menutup akses rumah tahfiz karena terganggu dengan suara mengaji dan keributan yang ditimbulkan santri. Amiruddin berdalih bahwa penutupan dilakukan karena pemilik tahfiz menyalahi kesepakatan yang mereka buat bahwa pembukaan akses belakang rumah tahfiz semestinya hanya sementara. Menurut Amiruddin, sejak awal tak ada akses belakang rumah tahfiz, namun karena sedang renovasi dibukalah akses belakang rumah untuk aktivitas santri sementara waktu. Dengan perjalanan perjanjian akan ditutup kembali setelah perbaikan selesai. Namun perselisihan tak menemui titik temu sehingga terjadilah penutupan sepihak dari pihak Amiruddin terhadap rumah tahfiz ini. Amiruddin juga enggan membenarkan tudingan terganggu suara mengaji. Menurutnya ia hanya terganggu dengan keributan siswa rumah tahfiz saat bermain di depan rumahnya.
Karena itu terus terang itu dulunya itu kan ya saya beli itu tahun 2013 ya kan dia tidak ada pintu ya tidak ada pintu di situ ya nanti di situ ceritanya dia mau perbaiki itu rumahnya dia minta untuk dibobol untuk memasukkan alasan memasukkan bahan material untuk bangunannya ya kemudian dia berjanji bahwa setelah selesai rumah dikerja saya tutup kembali ya nah sampai ada kejadian dia tidak tutup beberapa tahun yang lalu ini kan rumah kan menghadap ke depan ya, memang tertutup ini tidak ada akses jalan dan bukan asal itu punya. Dan bukan asal itu punya karena masyarakat. Kalau terkait dengan suara mengaji, hafiz dan lain-lain itu benar tidak? Kalau saya bisa bersumpah, Iya. ya, kalau saya bisa bersumpah bahwa semua kebaikan saya, ya, karena saya terus terang Pak saya tidak ini saya punya diri. Saya sudah 4 kali naik ke Tanah Suci, anakku 4, istriku 1. Kalau memang ada bahasa keluar di bibir saya tidak dapat di akhirat. Apa itu keluar di bibir? Itu yang risi. Itu yang maksudnya itu risi karena Al-Quran. Tapi katanya dari anaknya bapak yang sebenarnya marah karena anak-anak atavis ini nakal. Apa benar seperti itu, Pak? Ya, itu kan biasa kita kerja bakti di sini kan dia main-main di situ. Ya, itu saja.